Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hananta Meru Agitanitis Kararati dari kelompok 8 Matematika kelas 10. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang definisi ruang sampel atau ruang sampel itu sendiri. Yang pertama-tama, kita masuk ke definisi ruang sampel. Ruang sampel itu sendiri adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika dan dinyatakan dalam lambang T. Unsur atau anggota ruang sampel atau titik sampel adalah tiap hasil dalam ruang. Ada penjelasan dari ruang sampel. Misalnya, pelemparan 1 atau 2 koin dan pelemparan 1 buah dadu. Cara menyusun anggota ruang sampel dengan pasangan berurutan adalah sebagai berikut. Misalnya nih, aku punya 2 dadu dan aku juga punya 1 koin atau kebalikannya. Bingung, pasti pengen tahu dong kira-kira peluang munculnya angkanya itu berapa kali gitu kan. Kita bisa lihat nih dari ruang sampel ini. Pertama, tentukan dahulu titik sampel percobaannya. Lalu buat ruang sampelnya dalam bentuk himpunan. Dan aku ada kasih contoh nih, bisa diperhatiin ya contohnya. Di sini adalah misalnya kita melemparkan 1 buah dadu. Kemungkinan titik sampel yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Dikarenakan dadu memiliki ruang sampel itu ada 6 atau memiliki titik-titiknya tuh ada 6 gitu. Makanya ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Elemennya 6 dalam kurung S sama dengan 6. Lalu saat melemparkan 2 buah koin, kemungkinan titik sampel yang muncul adalah, kita gambarkan koin itu ada angka dan gambar. Nah, kita definisikan angka sebagai A dan gambar sebagai G ya. Jadi yang muncul adalah pertama ada AA, lalu AG, lalu GA dan GG. Dikarenakan ada 2 buah koin ya, jadi ada double tuh. Dengan demikian ruang sampelnya adalah AA, AG, GA dan GG dengan N dalam kurung S-nya 4. Nah, ada ruang sampel didefinisikan dengan tabel. Untuk kejadian yang memiliki titik sampel cukup banyak, cara pasangan berurutan dinilai kurang efektif. Yang kayak tadi itu kurang efektif karena kayak banyak banget diurutinnya satu-satu kan. Jadi kalau pakai tabel akan mempermudah gitu. Oleh sebab itu menggunakan tabel. Misalnya 2 buah dadu dilempar bersama-sama. Kan makin banyak tuh kalau 2 buah dadu. Jadi dibikin tabel. Jadi ada 11, 12, 13, 14, 15, 16. Karena peluangnya muncul dari 2 dadu itu ada 6 gitu kan. Dan ini ada dikalikan 6 lagi. Jadi total ruang sampelnya adalah 36. Dari tabel di halaman sebelumnya aku kasih tahu titik sampel dari 2 dadu yang tadi aku bilang adalah 36. Dengan demikian ruang sampelnya dari himpunan semua titik sampel yang tertera pada tabel adalah N dalam kurung S sama dengan 36. Cara tabel juga bisa digunakan untuk ruang sampel pada pelemparan 3 buah koin atau 3 buah dadu atau lebih. Dalam lebih banyak dadu atau lebih banyak benda yang digunakan bisa menggunakan tabel. Lalu berikutnya aku ada kasih contoh soal ruang sampel. Yang nomor 1 adalah percobaan melempar 1 mata uang logam 1000. Berapa banyak ruang sampel dalam percobaan tersebut? Nah, karena ini cuma ada 1, berarti ruangnya cuma ada 2 kan, angka dan gambar. Nah, berarti ruang sampelnya tuh hanya ada 2, A dan G. A untuk angka dan G untuk gambar. Lalu yang adalah ruang sampel pada percobaan 2 mata uang logam 1000. Berarti ada 2 nih, tinggal diinin aja. Uang logam pertama itu A dan G, angka dan gambar. Lalu logam kedua adalah A dan G, angka dan gambar. Berarti kalau kayak gini ada kemungkinan ruang sampelnya itu memiliki 4, AG, lalu AA, AG, GG, dan GA. Itu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu aku ada kasih contoh soal juga. Contoh soal aku kasih ada di halaman ada di halaman 27. Kalian bisa coba kerjain ya di halaman 27 untuk soal ruang sampel. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang peluang. Peluang adalah ukuran matematis yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam percobaan acak. Nilai peluang selalu berada di antara 0 dan 1, di mana 0 berarti mustahil dan 1 berarti pasti terjadi. Nah, selanjutnya ini ada rumus dari peluang. Pasti kalian sudah tidak asing lagi tentang rumus ini. Jadi langsung kita bahas
Peluang kejadian A sama dengan banyaknya hasil yang memenuhi kejadian A per banyaknya seluruh hasil yang mungkin atau ruang sampel. Langsung saja kita lanjut. Selanjutnya yaitu contoh soal peluang. Langsung saja kita bahas, yaitu sebuah dadu berisi 6 dilempar 1 kali, berapa peluang muncul angka lebih dari 4. Kita lihat dari pertanyaannya, yaitu berapa peluang muncul angka lebih dari 4. Langsung saja kita jawab. Ruang sampel S, disebut S, sama dengan kita hitung dari seluruh isi dari dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu berarti 6. Selanjutnya adalah kejadian A, muncul angka lebih dari 4. Yang muncul angka dari 4 adalah 5 dan 6, berarti 2. Lanjut saja kita masukkan ke dalam rumus. Peluang kejadian A berarti kejadian A-nya ada 2 dan ruang sampelnya ada 6. Hasilnya 1/3. Jadi berapa peluang muncul angka lebih dari 4? Hasilnya itu 1/3. Lanjut ke soal contoh berikutnya. Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah, 2 bola biru, dan 5 bola kuning. Jika satu bola diambil secara acak, berapa peluang bola yang diambil bukan warna merah? Langsung saja kita jawab. Ruang sampelnya yaitu dari jumlah keseluruhannya, yaitu 3 bola warna merah, 2 warna biru, 5 warna kuning. Kita jumlahin 3 tambah 2 tambah 5 yaitu berarti 10. Berarti ruang sampelnya yaitu 10. Kejadian A-nya bola bukan berwarna merah, yaitu bola biru dan kuning. Kita langsung jumlah saja. 2 tambah 5 yaitu berarti 7 bola. Jadi peluang kejadian bola yang diambil bukan warna merah yaitu 7/10. Selanjutnya kita akan membahas frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan sebuah percobaan. Nah, ada rumusnya yaitu FHA sama dengan N dikali PA. FHA yang berarti frekuensi harapan, PA peluang suatu kejadian, N adalah banyak percobaan. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Soal di sini, sebuah dadu diundi 16 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu prima. Nah, kita langkah awal yaitu mencari ruang sampel. Dadu itu memiliki 6 ruang sampel karena bisa memunculkan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita dapat NS-nya itu 6. Dan N-nya 16 karena dari soal tulisannya diundi 16 kali. Jadi kita kalikan NS-nya 6 dikali N sama dengan 16. Lanjut, yang ditanya yaitu mata dadu prima. Bilangan prima pada ruang sampel ini ada 2, 3, dan 5. Maka NA-nya yaitu 3. Nah, selanjutnya kita hitung, kita masukkan rumus FHA sama dengan N dikali PA. FHA sama dengan 16, N sama dengan 16 dikali PA itu sama dengan NA per NS, jadi 3/6. Kita bagi 3 semuanya, yaitu 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, 16 bagi 3 8, dan akhirnya 8 dikali 1 yaitu sama dengan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Syawalia Fazilatunisa dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan peluang saling lepas. Peluang saling lepas adalah peluang 2 atau lebih kejadian yang tidak bisa terjadi pada saat yang sama. Artinya, kedua kejadian tersebut tidak memiliki irisan. Rumusnya itu PA iris B sama dengan PA plus PB. Kita langsung masuk ke soal pertama. Pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. Jadi, ciri-ciri dari soal peluang saling lepas itu biasanya di kata kuncinya itu ada kata atau. Nah, jadi cara jawabnya itu pertama, A sama dengan peluang muncul dadu berjumlah 6. Nah,
didapatnya ini dari 2 dadu yang dijumlahin nanti yang jadinya 6 gitu. Pokoknya hasilnya ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 sama 5,1. Nah, hasil itu semua jadi PA-nya itu ada 5. Terus yang B, peluang muncul dadu berjumlah 11. Itu cuman ada 2 peluang, yaitu 5,6 sama 6,5. Jadi PB-nya itu 2. Nah, sekarang kita hitung NS-nya. NS-nya itu karena jumlah dadu itu kan satu dadu ada 6 angka. Nah, karena dadunya ada 2, jadi kita kuadratin jadinya 36. Jadi PA-nya itu dimasukin jadi 5 per 36. Terus PB-nya dimasukin 2, jadinya 2 per 36. Nah, sekarang masuk ke rumusnya. Rumusnya yang tadi PA iris B sama dengan PA plus PB. Nah, dimasukin tuh yang tadi 5 per 36 ditambah 2 per 36. Jadinya 7 per 36. Karena nggak bisa dibagi lagi, jadi itu hasil akhirnya. Untuk soal kedua, buah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 9 adalah, ini soalnya mirip-mirip kayak yang sebelumnya. Jadi A itu kita anggap aja peluang muncul angka dadu 5. Nah, peluangnya ada 1,4, 2,3, 3,2 sama 4,1. Jadi hasil itu semuanya ada 4 peluang. Ada 4 kejadian, sorry. Nah, terus B-nya kita anggap peluang muncul mata dadu 9. Nah, itu ada 3,6, 4,5, 5,4 dan 6,3. Nah, itu hasilnya ada 4 peluang juga. Nah, sekarang NS-nya masih sama karena dadu itu ada satu dadu itu ada 6 angka, dan sementara ini dadu yang dilempar itu ada 2. Jadi kita kuadratin, hasilnya jadi 36. Nah, sekarang kita masukin semuanya. Yang PA itu jadi 4 per 36 dan yang PB-nya jadi 4 per 36 juga. Kita masukin ke rumusnya, jadi 4 per 36 ditambah 4 per 36 sama dengan 8 per 36. Di sini masih bisa kita sederhanain, jadinya 2,9. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramadhani dari kelas 15. Saya akan menjelaskan peluang tak saling lepas. Peluang kejadian tak saling lepas adalah 2 kejadian atau lebih yang bisa terjadi secara bersamaan. Artinya ada irisan antara kejadian tersebut. Rumusnya adalah A iris B sama dengan PA plus PB min PA iris B. PA adalah peluang terjadinya peristiwa A. PB adalah peluang terjadinya peristiwa B. P buka kurung A iris B tutup kurung adalah peluang terjadinya A dan B. Oke. Saya akan menjelaskan soalnya. Contoh soal peluang saling lepas. Saat mengambil kartu remi sebanyak 52 kartu, peluang mendapat kartu warna hitam A dan kartu as B adalah sebagai berikut. Jumlah kartu remi sama dengan 52, kartu hitam skop sama dengan 13, kartu hitam keriting sama dengan 13, kartu hitam skop plus keriting sama dengan 13 plus 13 sama dengan 26. PA sama dengan 26 per 52. PA iris B sama dengan PA plus PB min PA iris B. PA iris B sama dengan 26 per 52 plus 4 per 52 min 2 per 52. PA jadi 2 per 52 itu didapatkan dari kartu hitam yang memiliki 2 as sehingga irisannya ada 2. Lalu P iris B sama dengan 28 per 52. PA iris B sama dengan hasilnya 7 per 13 bila disederhanakan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke peluang saling bebas. Nah, peluang saling bebas ini yaitu ketika peluang terjadinya 2 kejadian atau lebih berlangsung secara independen, yang artinya peluang kejadian A tidak akan mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Misalnya, di sini terdapat sebuah kotak yang berisi 4 bola hitam dan 3 bola putih. Kamu memiliki 2 kesempatan untuk mengambil sebuah bola dengan mata tertutup. Setelah pengambilan yang pertama, kamu akan mengembalikan bola ke dalam kotak terlebih dahulu sebelum melakukan pengambilan yang kedua. Nah, karena bola pertama dikembalikan, kejadian pengambilan bola yang kedua tidak akan terpengaruh sama sekali.
untuk rumusnya bisa ditulis menjadi peluang kejadian saling bebas sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, untuk contoh soalnya, berikut jika peluang Andi dapat menyelesaikan suatu soal adalah 0,4 dan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3, maka peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikannya, kita hanya perlu mengkalikan peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Di sini masing-masing sudah diketahui, yaitu peluang kejadian A sama dengan 0,4 dan peluang kejadian B sama dengan 0,3. Maka bisa dihitung menjadi peluang kejadian A dikali peluang kejadian B sama dengan 0,4 dikali 0,3, maka hasilnya 0,12. Nah, lanjut kita contoh soal yang kedua, yaitu sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Jika A menyatakan muncullah gambar pada koin dan B menyatakan muncullah angka ganjil pada dadu, maka muncullah gambar pada koin dan angka pada dadu adalah. Di sini kita perlu mencari tahu dulu muncullah gambar pada koin dan muncullah angka ganjil pada dadu. Untuk muncullah gambar pada koin yaitu 1/2 dan muncullah angka ganjil pada dadu yaitu 3/6. Maka kita bisa bagi lagi menjadi 1/2. Jadi untuk perhitungannya yaitu peluang kejadian A dikali peluang kejadian B sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Nah, itu adalah contoh soal dari peluang saling bebas. Sekarang kita masuk ke contoh soal HOTS. Dalam sebuah tas, terdapat 10 kelereng berwarna merah dan 15 kelereng berwarna biru. Jika satu kelereng diambil secara acak, berapakah peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Jawab pertama-tama kita mencari ruang sampelnya dulu atau NS, yaitu total kelereng. 10 kelereng berwarna merah ditambah 15 kelereng berwarna biru sama dengan 25. Selanjutnya kita cari kejadian A-nya atau NA. Terambillah kelereng berwarna merah yaitu 10. Lanjut kita masukkan ke dalam rumus yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 10/25 sama dengan 2/5. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 2/5.